Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari kita, mari kita memuji muliakan nama Tuhan dan bakal mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan setiap kami kemurahan supaya kami dapat menikmati pagi hari ini Bapa. Bapa, sebelum kami mau mengawali pagi hari ini, kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersujud di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.
terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami sujud di bawah kaki Tuhan. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian ini dapat menyukakan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema untuk setiap kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kita kembali menikmati Tuhan bersama di dalam program Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, sesaat tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita telah menyembah Tuhan bersama-sama dalam pujian. Dan sekarang mari kita memasuki firman Tuhan dan izinkan saya untuk menyampaikannya untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita. Mari kita membuka di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7. Mazmur 116 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah perubahan dalam hidup kita setelah kita mengetahui bahwa Kristus adalah ketenangan? Sudahkah ada perubahan di dalam kehidupan kita ketika kita mengetahui bahwa Kristus, pribadi Kristus yang telah mati di atas kayu salib adalah ketenangan kita? Adakah perubahan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara setelah kita mengetahui hal ini? Apakah kita sudah mengambil respon yang tepat dari apa yang kita dapat? Apakah kita sudah mengambil respon yang tepat atas apa yang kita dapat? Selama kurang lebih 1 bulan ini kita sudah memasuki minggu akhir. Artinya kita sudah lebih dari setengah jalan untuk mengetahui bahwa Kristus adalah ketenangan. Apakah kita sudah mengambil respon yang tepat dari apa yang sudah kita dapat tentang Kristus adalah ketenangan? Apakah kehidupan kita sudah berubah? Apakah kita sudah mengambil langkah yang tepat setelah kita mengetahui sesuatu bahwa Kristus adalah ketenangan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak dapat menyangkal, memang kita semua tidak dapat menyangkal bahwa terkadang kerumitan di dalam kehidupan kita, kerumitan dalam kehidupan di dunia ini membuat kita kehilangan ketenangan. Memang tidak dapat disangkal, terkadang kerumitan kehidupan membuat kita kehilangan ketenangan, menjadi takut dan khawatir tentang banyak hal. Bukankah ini kehidupan yang sangat dekat dengan kita? Rumitnya kehidupan membawa kita kepada satu kondisi di mana kita dapat mengalami kehilangan ketenangan, sehingga hidup diliputi kekhawatiran dan ketakutan akan banyak hal. Bahkan hal-hal yang sangat sederhana seringkali kita takutkan dan kita khawatirkan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini kabar yang suram terdengar lebih kencang hari demi hari. Semakin kesini terkesan semakin ngeri. Bukankah ini saat-saat yang kita hadapi? Semakin hari terkesan semakin ngeri. Kabar-kabar suram terdengar lebih kencang lagi. Bapak Ibu Saudara, isu-isu tentang inflasi, resesi hingga virus mutasi tak jarang membuat kita kehilangan ketenangan. Isu-isu tentang kabar dunia yang semakin suram ini tidak jarang membawa kita dalam kondisi kita sudah kehilangan atau saat ini kita kehilangan ketenangan itu. Jelas di sisi lain Bapak Ibu Saudara, selain isu-isu dunia, selain faktor-faktor dari eksternal di luar kita, masalah persoalan pribadi juga berperan membuat ketenangan kita hilang. Di dunia ini, dalam kehidupan yang rumit ini Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia memaksa kita untuk kehilangan ketenangan. Ayat yang kita baca di dalam Mazmur 116, penulis Mazmur 116 tidak luput dari apa yang kita rasakan. Kita akan menemukan gambaran bahwa ia pernah melewati fase dililit tali-tali maut. Di ayat yang ketiga dituliskan bahwa kondisinya dililit tali-tali maut. Jelas ini bukan keadaan yang diharapkan. Penulis Mazmur juga mengalami keadaan-keadaan yang demikian Bapak Ibu Saudara.
Namun 4 ayat setelahnya, pemazmur menuliskan ayat yang kita baca tadi, ayat yang kita baca di awal, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Penulis Mazmur bukanlah orang yang mengalami hidup yang mengalami selalu dalam fase kelimpahan. Ia pernah mengalami fase dililit tali-tali maut, sama seperti keadaan-keadaan yang mungkin kita alami saat-saat ini. Namun penulis Mazmur yang sama juga menuliskan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mungkin saat ini kita kehilangan ketenangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan ketenangan. Beberapa hal bahkan memaksa kita untuk kehilangan ketenangan. Mungkin masalah-masalah pribadi atau mungkin kabar-kabar di luar sana membuat kita hilang ketenangan, membuat kita kehilangan ketenangan, sesuatu yang kita butuhkan. Namun Bapak Ibu Saudara, sama seperti penulis Mazmur, sama seperti pemazmur, marilah kita mengingat kebaikan Tuhan. Bukankah Tuhan telah berbuat baik kepada kita? Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk melihat ke belakang bagaimana kasih-Nya menjadi nyata. Saat-saat di mana kita mulai kehilangan ketenangan, saat-saat di mana dunia memaksa kita untuk kehilangan ketenangan, mari kita mengingat ke belakang. Bukankah kasih-Nya menjadi nyata dalam hidup kita? Dalam beberapa hal Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan yang kita terima dapat berbeda satu sama lain. Mungkin antara satu orang dan orang yang lainnya, kebaikan Tuhan yang diterima di dalam kehidupannya dapat berbeda. Namun saya mengajak, mari kita melihat satu karya yang luar biasa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, Kristus dan karya keselamatannya. Mungkin kebaikan Tuhan dalam hidup kita dapat berbeda, namun satu yang pasti, bahwa Tuhan begitu baik kepada kita, diwujudkan di dalam Kristus anaknya yang tunggal dan karya keselamatannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai kehilangan ketenangan, mari kita mengingat Kristus kembali. Inilah pentingnya mendengarkan Injil. Inilah pentingnya mendengarkan Kristus dan karya keselamatannya setiap hari. Karena Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyadari atau tidak, kita terus-menerus melupakan berita keselamatan ini, kabar baik ini setiap hari. Sehingga kita sangat mudah untuk kehilangan ketenangan. Mari kita mendengarkan Injil. Inilah pentingnya mendengarkan Injil, Kristus dan karya keselamatannya setiap hari. Karena kita terus-menerus melupakan hal ini. Kita terus-menerus melupakan Injil setiap hari. Sehingga kita setiap hari sangat mudah untuk kehilangan ketenangan. Karena kita melupakan berita ini. Jika kehidupan memaksa kita untuk tidak menjadi tenang, mari kita melihat ke belakang. Bapak Ibu Saudara, jika saat-saat ini kehidupan kita memaksa kita, bahkan memaksa kita untuk kita kehilangan ketenangan, untuk tidak menjadi tenang, mari Bapak Ibu Saudara kita melihat ke belakang. Kita para pendosa yang handal, yang layak menerima hukuman kekal, ditebus oleh darah Kristus yang mahal dan mendapatkan kepastian hidup kekal. Mari kita melihat ke belakang, betapa besarnya karya Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita kembali mengingat tentang kebaikan Tuhan. Kita kembali mengingat tentang kebaikan Kristus kepada kita, orang-orang yang tidak layak untuk menerima kebaikan itu. Mari kita mengingat ini Bapak Ibu Saudara, sama seperti pemazmur di ayat sebelumnya yang menuliskan, aku rendah, tetapi bagiku Dia mengirim keselamatan. Bukankah ini kebaikan yang luar biasa? Kebaikan yang tidak layak kita terima sebagai manusia yang berdosa. Tapi alih-alih mendapatkan penghukuman kekal, kita malah mendapatkan kehidupan kekal karena Kristus mati bagi kita, orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, maka saat rumitnya kehidupan memaksa kita untuk menjadi takut,
saat rumitnya kehidupan memaksa kita untuk menjadi khawatir akan banyak hal, kembalilah tenang dengan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, saat-saat di mana kehidupan kita terkesan begitu rumit dan kita mulai kehilangan ketenangan, mari kita kembali tenang dengan mengingat kebaikan Tuhan, Kristus dan karya keselamatannya. Mari kita mengingat Kristus dan karya keselamatannya bagi kita, manusia-manusia yang hina, yang tidak layak menerimanya. Mari kita kembali pada Kristus, perhentian kita. Mari kita kembali kepada Kristus, ketenangan kita. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang pasti, ketika kehidupan memaksa kita untuk tidak menjadi tenang, maka marilah kita melihat ke belakang bagaimana Kristus menebus dosa kita. Kebaikan Kristus dinyatakan bagi kita. Kebaikan Allah Tritunggal dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi tenang. Sama seperti pemazmur menuliskan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita mengingat Injil setiap hari dan menjadi tenang. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita menutup di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami Tuhan ingatkan tentang satu kabar sukacita, kabar baik yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kristus mati di atas kayu salib bagi kita orang-orang yang berdosa, menebus kita dan memberikan kita kepastian, keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Biarlah ketika kami kehilangan ketenangan, menjadi bimbang, kami dapat melihat ke belakang karya Kristus yang menyelamatkan. Inilah yang membuat kita tenang. Kristuslah ketenangan kita, Kristuslah perhentian kita. Dan dengan ini, terima kasih Tuhan, kami kembali tenang. Terima kasih Bapa. Hari-hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun hari-hari kami. Biarpun kami mengalami guncangan, tapi biarlah kami tetap mengingat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa telah mengingatkan kami kebenaran firman Tuhan. Kami boleh tetap berada di dalam kebenarannya Tuhan. Tuhan telah ingatkan kami, tegur kami, pimpin kami dan bimbing kami untuk tetap tinggal dalam kebenarannya Tuhan dan menikmati Kristus bersama-sama. Terima kasih Bapa, hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini kami menjalani dengan tenang, karena kepastian keselamatan di dalam Kristus yang menebus dosa kita adalah sesuatu kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.